Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang garis dan sudut. Ini yang merupakan video bagian ketiga tentang bab ini. Pada video ini, kita akan khusus membahas tentang latihan soal tentang garis dan sudut ya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, perhatikan soalnya ya. Perhatikan gambar berikut ini. Pernyataan pasangan garis yang benar berdasarkan kondisi gambar di atas adalah, mari kita analisa poin yang A. Garis-garis yang sejajar adalah garis A dengan B. Kita cek dulu fakta pertama. Garis A dan B sejajar. Fakta pertama berarti benar. Sekarang fakta kedua. Garis K dengan N, apakah sejajar juga? K di sini, bentuknya yang lurus ini, N di sini. Kesimpulannya sejajar ya. Jadi fakta kedua benar. Garis yang berpotongan adalah berpotongan dengan garis A. Garis A kita lihat garis A di sini adalah K, M, dan N. A berpotongan dengan K, bernilai benar. A berpotongan dengan M, bernilai benar juga. A berpotongan dengan N, bernilai benar. Berarti seluruhnya pernyataan pertama atau poin A itu bernilai benar. Jadi jawabannya langsung di A ya. Bisa dipahami kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Dari gambar berikut, diketahui perbandingan X dibanding Y adalah 2 dibanding 7. Besar sudut X adalah... Oke, mari kita bahas. Nah, X ditambah Y itu totalnya 180 derajat. Kenapa? Karena mereka merupakan sudut yang saling berpelurus. Dari mana? Dilihat dari garis lurus ini ya. Oke, itu yang kita punya pertama. Yang kita punya kedua adalah X dibanding Y itu 2 dibanding 7. Nah, perbandingan itu adalah hasil penyederhanaan. Jadi triknya, kalau ada perbandingan, kalian tinggal menambahkan huruf pada perbandingannya. Karena X ditambah Y itu 180 derajat, maka 2A perbandingan miliknya X ditambah 7A perbandingan miliknya Y juga sama-sama 180 derajat. Hurufnya ini tergantung kalian, boleh A, boleh B, boleh C ya. Oke, kita lanjut. 2A ditambah 7A jadinya 9A. 9A sama dengan 180 derajat. Maka A sama dengan 180 derajat dibagi 9. A-nya 20 derajat. Apakah sudah selesai? Belum ya. Yang ditanya adalah X-nya. Kita ingat bahwa X itu perbandingannya adalah 2A. X perbandingannya 2A. Maka nilai A-nya adalah nilai X-nya adalah 2 dikali A. Hasilnya 2 dikali 20 sama dengan 40 derajat. Jadi nilai A-nya derajat, jawabannya adalah A. Lanjut ya, sekarang pembahasan soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Pasangan sudut yang jumlahnya 180 derajat adalah sudut apa saja ya yang jumlahnya itu 180 derajat? Yang pertama adalah sudut yang saling berpelurus. Yang kedua, sudut-sudut dalam sepihak. Yang ketiga, pasangan sudut luar sepihak. Mari kita bahas dulu yang pertama, P1 dan Q4. P1 di sini, ini yang dinamakan P1. Oh, sebelumnya Pak Adi ingatkan nih, yang di sini dinamakan dalam, yang ini dinamakan luar, dan ini juga dinamakan luar. P1 dan Q4 hubungannya apa ya? Kita poin yang A. P1 di sini, Q4 di sini. Nah, ini garis yang menentukan dia akan sepihak atau berseberangan. Kalau sama-sama di posisi yang sama, di sebelah atas semua, kiri atas semua, maka Q1 dan P1 dan Q4 dinamakan luar sepihak karena di luar. Oke, jadi kita udah temu jawabannya ya. Jawabannya pasti A. Karena di sini luar sepihak itu totalnya 180 derajat. Oke, sekarang agar kalian lebih paham, kita bahas yang poin B. P1 dan Q3. P1 di sini, sudah Q3 di sini. Nah, karena yang satu di kiri atas, yang bawah di kanan bawah, yang Q3 di kanan bawah, maka mereka dinamakan
luar berseberangan. Maka jawabannya A, luar sepihak. Karena yang jumlahnya 180 derajat adalah dalam sepihak, luar sepihak, dan berpelurus. Oke, sekarang nomor 4. Nilai A ditambah B pada gambar berikut adalah, perhatikan, mari kita bahas. 105, sudut 105, ditambah 3B, itu 180 derajat. Kenapa? Karena 3B dan 5 itu merupakan sudut yang saling berpelurus. Ingat, kalau berpelurus 180 derajat ya. Maka kita bisa peroleh 3B itu 180 dikurangi 105. 3B sama dengan 75. Maka B sama dengan 75 dibagi 3. B sama dengan 25 derajat. Oke? Sekarang kita akan membahas ini. Yang di dalam ini bagian dalam, ini bagian luar ya. Nah, maka 3B dan 3A itu bernilai sama. Kenapa kita perlu mencari 3A? Karena yang ditanyakan A plus B. B-nya sudah ketemu, sekarang kita akan mencari yang A. Ternyata 3A itu besarnya sama dengan 3B. Kok bisa? Karena mereka posisinya adalah luar berseberangan. Kalau luar berseberangan itu besarnya sama. Maka A-nya juga 25 derajat. Kesimpulannya A ditambah B sama dengan 25 ditambah 25. Jadi A ditambah B sama dengan 50 derajat. Jawabannya adalah C. Sekarang contoh yang kelima. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut X adalah, X-nya berapa ya? Nah, kita akan mengerjakannya. Yang pertama, sudut di dekat X ini 120 derajat. Kenapa? Sudut 120 derajat sebelah sini, 120, dia ukurannya sama. Karena mereka dalam berseberangan. Oke, jadi kalau dalam berseberangan, besarnya sama. Luar berseberangan juga besarnya sama. Maka 120 ditambah X itu sama dengan 180 derajat. Kenapa lagi? Karena mereka berpelurus, alasannya. Jadi X-nya sama dengan 180 dikurangi 120, X sama dengan 60 derajat. Jadi jawabannya D. Lanjut sekarang contoh ke nomor 6. Berdasarkan gambar berikut ini, nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah... Oke, mari kita bahas yang X dulu ya. Perhatikan X, berarti di sini dia dekatnya dengan 83. Hubungannya apa ya? 83 derajat ini dengan X, hubungannya adalah mereka saling berpelurus. Jadi 83 ditambah X itu 180 derajat. Maka X sama dengan 180 dikurangi 83. X-nya sama dengan 97 derajat. Sekarang kita mencari Y. Sekarang hubungan Y dengan 115. Apakah berpelurus juga? Ternyata bukan. Y-nya itu 115. Kenapa? Karena Y dengan 115 itu bertolak belakang. Jadi besarnya sama. Z-nya apa hubungannya dengan 75? Hubungannya sama persis dengan Y ya. Bertolak belakang. Jadi Z-nya itu 75 derajat. Maka secara berturut-turut X-nya 97, Y-nya 115, dan Z-nya adalah 75. 97, 115, 75. Jawabannya yang B ya. Oke. Next, sekarang nomor 7. Mari kita bahas bersama. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar nilai A pada gambar adalah, A-nya yang sebelah sini, nilainya berapa ya? Nah, agar kita tahu, kita buat garis bantu dulu nih. Nah, kita perpanjang garis ini. Ingat ini sejajar ya. Di sini ada sudutnya 50 derajat, di sini 30 derajat. Ini bentuk segitiga, di sini 30 derajat. Kenapa yang di sini 30 derajat ya? Karena sudut ini yang 30 bagian bawah dan atas itu mempunyai hubungan. Hubungannya adalah dalam berseberangan. Ini garis yang memotong, ini sudut, ini garis yang sejajar. Nah, ini mereka berseberangan, makanya besarnya sama, yaitu 30 derajat. Ingat, kalau segitiga, jumlah sudutnya, besarnya adalah 180 derajat. Di sini 30, di sini 50.
berarti totalnya sudah 80. Berarti kurang 100 derajat, maka sudut yang satu ini 100 derajat. Nah, sekarang kita bisa mengerjakan atau bisa mencari A-nya. A ditambah 100 derajat itu 180. A ditambah 100 derajat 180. Kenapa? Karena berpelurus. Maka A sama dengan 180 dikurangi 100 derajat. Maka A sama dengan 80 derajat. Jawabannya adalah C. Gampang kan? Oke, sekarang soal yang nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini, jika measure besar ya, besar sudut EFB 65 derajat dan besar sudut FCD 120, maka besar sudut BFC adalah. Oke, mari kita tulis dulu EFB-nya bagian mana? EFB bagian sini berarti ya, besarnya 65 derajat. Yang kedua FCD. FCD berarti sudutnya bagian sini nih. Besarnya 120 derajat. Yang ditanyakan adalah BFC. BFC. Berarti sudut yang warna biru ini. Oke, sekarang kita simpulkan dengan X derajat ya. Agar lebih gampang. Nah, kita perpanjang garis ini biar kelihatan. Pembahasan yang pertama, kita punya EFC. EFC. Kenapa kita menggunakan EFC? Karena dia memuat X derajat atau yang kita cari. EFC itu sama dengan FCD. Kenapa? Karena mereka EFC yang ini udah tahu, FCD kenapa mereka sama? Karena mereka itu dalam berseberangan. Yang di dalam dan mereka berseberangan. Jadi besarnya sama. Nah, EFC itu 65 ditambah X. Sedangkan FCD besarnya 120 derajat. Jadi, X sama dengan 120 dikurangi 65. X sama dengan 55 derajat. Jadi jawabannya B. Bisa dipahami kan? Lanjut sekarang nomor 9. Jika sudut yang besarnya P derajat dalam sepihak dengan sudut yang besarnya Q derajat dan diketahui sudut Q itu besarnya 112 derajat, nilai P derajat adalah, mari kita bahas, P derajat ditambah Q derajat itu 180. Kenapa? Karena mereka dalam sepihak. Oke, kalau dalam sepihak, totalnya 180. Maka P ditambah Q, karena Q-nya sudah ada, 112 derajat, hasilnya 180. Maka P sama dengan 180 dikurangi 112. Maka nilai P-nya adalah 68 derajat. Jadi jawabannya B. Sekarang contoh soal yang terakhir. Tentukan nilai X, sekarang ISA ya. Nah, langkah pertama kita akan memperpanjang garis yang sejajar ini untuk memecahkannya. Berikutnya kita akan memanjangkan garis ini. Nah, ketemu akan membentuk sebuah segitiga. Sekarang kita akan mencari sudut-sudut pada segitiga ini agar kita bisa menemukan nilai X-nya. Yang terdekat adalah ini, yang bertolak belakang dengan 27 derajat, maka di sini besarnya sama, 27 derajat. Yang berikutnya, di sini 35, maka di sini juga 35, karena mereka adalah sudut yang sehadap. Oke, sekarang kita udah punya segitiga dengan sudut yang pertama 27 derajat, sudut kedua 35 derajat, dan sudut ketiga X derajat. Ingat, kalau sebuah segitiga itu jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kalau kita jumlahkan X tambah 27 tambah 35 itu 180. Kenapa? Karena di dalam segitiga. Karena mereka merupakan sudut-sudut segitiga. Oke, berarti X ditambah 62. 27 tambah 35, 62. Sama dengan 180. Maka X sama dengan 180 dikurangi 62. X-nya adalah 118 derajat. Bisa dipahami ya? Oke, sekian penjelasan mengenai soal dan pembahasan tentang sudut dan garis. Semoga bermanfaat dan kalian bisa paham. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.